Halo, perkenalkan nama saya Elmira Brusmiri, saya dari kelas 12 BAB. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang debit dan juga kredit dengan mata pelajaran ekonomi dengan guru pengampu Pak Irwanto Situmorang SPD. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya rangkum. Yang pertama itu 5 akun yang sering dipakai dalam transaksi akuntansi, yaitu yang pertama ada harta, yang kedua ada utang, yang ketiga ada modal atau ekuitas, yang keempat ada pendapatan, dan yang kelima ada beban. Di sini kita akan kulas satu per satu. Oke, yang pertama itu ada harta. Harta adalah seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan, di mana harta ini terbagi atas dua, yaitu ada aset lancar atau harta lancar, yang kedua itu aset tidak lancar atau harta tetap. Aset lancar ini merupakan kekayaan perusahaan dengan masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti kas, piutang, perlengkapan, dan sebagainya. Yang kedua itu ada aset tidak lancar atau harta tetap, yang dimana ini merupakan kekayaan perusahaan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, dengan contoh peralatan, kendaraan, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua itu ada utang. Utang adalah seluruh kewajiban perusahaan kepada pihak yang lain yang harus dilunasi, di mana utang ini terdiri atas dua. Yang pertama itu liabilitas jangka pendek, yang kedua liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain dengan masa jatuh tempo pembayaran kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti uang usaha. Kedua itu liabilitas jangka panjang, yang merupakan kewajiban perusahaan dengan masa pelunasan lebih dari 1 tahun. Contohnya itu seperti utang obligasi. Sebenarnya ini jangkanya mirip-mirip dengan tempo dari harta. Kemudian kita lanjut, yaitu ada modal atau ekuitas, yang merupakan hak pemilik dana atau pemegang saham atas harta perusahaan. Akun modal dipengaruhi oleh pendapatan yang bersifat menambah modal dan beban yang bersifat mengurangi modal. Dari ekuitas atau modal ini kita juga harus mengetahui bentuk persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas, harta sama dengan utang tambah modal. Itu harus diingat. Kemudian pendapatan merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha yang kita buat. Kemudian ada beban. Beban merupakan pengorbanan yang dikeluarkan dalam kegiatan sehingga persamaan dasar akuntansi dapat berubah menjadi harta sama dengan utang tambah modal tambah pendapatan dikurang dengan beban. Dalam persamaan dasar akuntansi harus selalu seimbang antara sisi kiri dan sisi kanan. Artinya, harta akan selalu sama dengan utang ditambah modal. Seperti ketika kita memiliki uang hanya 10 juta, maka kita hanya bisa mengutang kepada bank hanya sebesar 10 juta karena kita hanya memiliki modal 10 juta. Oke, kita lanjut. Akun yang bertambah di sebelah debit dan kredit yaitu kas piutang pendapatan, kas wesel tagih perlengkapan, pendapatan utang modal, dan yang terakhir penyusutan wesel bayar dan kas. Oke, kita lanjut. Manfaat pembuatan kode akun itu ada 5. Pertama, meningkatkan efisiensi pencatatan. Yang kedua, meningkatkan kontrol pencatatan. Yang ketiga, mempermudah penyusutan laporan. Yang keempat, mempermudah pemrosesan. Yang kelima, mempermudah pembaca laporan dari berbagai pihak. Oke, kita lanjut dengan pembagian nomor akun. Itu terbagi atas 4. Ini hasil dari yang saya searching dari Google. Pertama itu ada desimal, yang kedua itu numerial, yang ketiga itu mnemonik, dan yang terakhir itu yang keempat itu kombinasi. Oke, sekian hasil penjelasan dari saya tentang debit dan kredit. Semoga bermanfaat, and thank you for watching. Bye-bye.